Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang soal P3K PAI yang sering muncul berdasarkan FR, lengkap dengan pembahasan episode sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memasuki soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah A. Abu Bakar, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib, E. Muawiyah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar. Nah, jadi setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu penyebaran Islam dilanjutkan oleh 4 orang khalifah. Nah, dan 4 orang khalifah ini disebut dengan Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu pemimpin yang ditunjuk atau pemimpin yang jujur. Nah, keempat khalifah tersebut terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu yang menggantikan Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah meninggalnya Umar bin Khattab dilanjut lagi oleh Utsman bin Affan, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah para sahabi atau para sahabat Nabi yang memiliki gelar Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi ingat aja Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi ngikut dia. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Khalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah adalah A. Umar ibnu Abdul Al-Azizi, B. Hashim ibnu Abdul Al-Malik, C. Al-Walid ibnu Abdul Malik, D. Muawiyah bin Abi Sufyan, E. Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Nah teman-teman, ini tentang sejarah dari Bani Umayyah. Jadi dalam kita mengikuti seleksi ya, baik itu CPNS maupun P3K, itu khusus untuk pelajaran PAI atau PAI Pendidikan Agama Islam, itu tentang sejarah kebudayaan Islam, itu yang selalu muncul, itu tentang khalifah, kemudian tentang sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian tentang perseteruan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan istri Rasulullah Aisyah. Nah, itu ada. Jadi makanya kita sebagai guru agama kita harus paham tentang sejarah. Jadi dengan kita paham sejarah, kita akan tahu alurnya kemana gitu. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah D. Al-Walid ibnu Abdul Malik. D ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah baca saya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah khalifah pertama yang pernah memerintah, yang berasal dari Bani Umayyah. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara urutannya, itu yang pertama itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian diikuti oleh Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Nah, ini diikuti oleh nomor 2. Kemudian yang ketiga Al-Walid ibnu Abdul Malik.
Nah, ini adalah yang ketiga. Kemudian diikuti oleh Umar ibnu al-Azizi, ini adalah yang keempat. Kemudian Hashim ibnu Abdul al-Malik, ini adalah yang kelima, teman-teman. Nah, ini adalah urutannya, teman-teman ya. Jadi khalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena ini ya, kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah itu pemimpin adalah Muawiyah. Ini sangat terkenal. Jadi ingat aja, pemimpin yang pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah. Ingat aja itu. Kemudian dilanjut oleh keturunan selanjutnya. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Nomor 3. Teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat atau Cambay, India, dikemukakan oleh, ini Gujarat India ya teman-teman ya, Gujarat India Cambay. A. Snodgrass, B. Van Leer, C. T.W. Arnold, D. Hamka, E. Hussein Jayadiningrat. Nah teman-teman, ini siapa yang teori yang mengemukakan bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat atau Cambay, India. Nah ini harus tahu juga kita ya teman-teman ya, kok bisa Indonesia berasal dari mana gitu. Oke, langsung saja. Jawaban yang benar adalah A. Snodgrass. Maaf ya teman-teman, saya bahasa Inggrisnya agak kurang ya. Maklum ya, saya guru agama. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat itu proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia itu terdapat 3 teori ya teman-teman ya, harus dipahami. Itu ada teori Mekah, kemudian teori Gujarat, kemudian teori Persia. Nah ada 3 ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan menurut teori dari Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat Cambay atau India. Nah ini dikemukakan oleh Snodgrass ya, dikemukakan oleh Snodgrass. Jadi jelas. Nah jadi kita juga harus tahu ya teman-teman ya, jadi ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia: India, Gujarat, Persia, dan Mekah. Dan ketiga-tiganya ini ada teorinya gitu. Oke, nanti silahkan dibuka-buka kembali ya, biar lebih jelas ya teman-teman ya. Kita akan lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan beberapa faktor yang mempercepat proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Kecuali. Nah, dalam kita menjawab soal, perhatikan apa yang ditanya. Jadi karena yang ditanya ada kecuali, jadi kita lihat mana yang tidak termasuk. A. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah. B. Upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. C. Semua manusia mempunyai kedudukan sama. D. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara yang damai. E. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara kekerasan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah E. Ya teman-teman ya, yaitu penyebaran Islam dilakukan melalui cara kekerasan. Karena ini yang ditanya adalah kecuali ya teman-teman ya. Nah, karena yang menjadi faktor ya ataupun segala sesuatu yang tidak mendorong perkembangan Islam itu dilakukan secara kekerasan. Ini tidak mempercepat ya, tapi memperlambat. Nah, karena dilakukannya secara kekerasan. Nah, jadi banyak ya cara-cara dalam penyebaran Islam itu. Walaupun dari yang kita lihat dari soal yang di atas ini ada 3 penyebaran. Itu ada yang dari Mekah, kemudian dari Persia. Jadi masuknya itu pelan-pelan, proses ya. Ada faktor yang ada di dalamnya, ada unsur di dalamnya, sehingga mudah untuk proses penyebaran Islam di Indonesia. Jelas ya teman-teman, ini nggak perlu dijelaskan secara rinci ya, udah jelas. Karena yang ditanya adalah kecuali. Oke, kita akan lanjut soal
selanjutnya. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. B. Penghasil komoditas perdagangan yang penting. C. Banyak disinggahi pedagang dari Asia dan Eropa. D. Runtuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis. E. Memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan di Arab. Nah teman-teman, langsung saja jawaban yang tepat adalah A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Nah, jadi kita tentunya pernah dengar ya teman-teman ya tentang kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi Samudra Pasai ini ada di Aceh ya teman-teman ya. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai itu terletak di sebelah utara Perlak. Nah, jadi kalau teman-teman ada pernah ke Aceh, jadi mungkin boleh datang ya untuk melihat bekas-bekas ataupun puing-puing terakhir dari Samudra Pasai. Itu pun kalau masih ada ya teman-teman ya. Itu terletak di Aceh. Nah, jadi karena letaknya yang strategis ya, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan. Banyak pedagang muslim yang singgah di Samudra Pasai, terutama para pedagang dari Gujarat, India, dan Persia. Ini untuk berdagang ya teman-teman ya. Karena karena letaknya yang strategis, jadi mudah proses perdagangannya berlangsung. Terletak di Selat Malaka ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Ali Moghayat Shah, B. Sultan Iskandar Thani, C. Sultan Iskandar Muda, D. Sultan Safatuddin, E. Sultan Zainal Abidin. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jadi kalau misalkan kita lihat tentang kerajaan Aceh ya, tentu kita akan sangat ingat dengan sebuah nama ya, karena ada masa puncak kejayaan ya, yaitu pada masa, oke silakan dijawab teman-teman. Langsung saja, yaitu Sultan Iskandar Muda ya. Nah, jadi pada masa Iskandar Muda ya, ini adalah masa kejayaannya atau masa puncaknya pemerintahan Aceh. Dulu Aceh sifatnya kerajaan ya teman-teman. Nah, jadi kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Moghayat Shah. Nah, ini adalah pendirinya kerajaan Aceh. Kemudian diikuti oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda ini adalah penggantinya Sultan Ali Moghayat Shah. Nah, dengan dipimpinnya oleh Sultan Iskandar Muda, itu membawa Aceh mencapai masa kejayaan atau masa puncak, atau bisa kita katakan masa keemasannya kejayaan Aceh. Kemudian setelah itu diikuti oleh Sultan Iskandar Thani. Ini penggantinya Sultan Iskandar Muda. Kemudian setelah itu diikuti lagi oleh Sultan Safatuddin. Ini adalah penggantinya Sultan Iskandar Thani. Kemudian ada Zainal Abidin. Ini dari kerajaan Ternate ya. Jadi udah lain lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi jelas ya, kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan itu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dan bahkan itu nama Sultan Iskandar Muda, tentu seluruh Indonesia tahu bahwasanya Aceh pernah memiliki masa kejayaan yang dipimpin oleh Raja Sultan Iskandar Muda. Dan bahkan Aceh itu sangat jaya pada masa dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa didirikan oleh A. Raden Patah, B. Sultan Trenggana, C. Patiunus, D. Jaka Tingkir, E. Sutawijaya. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Raden Patah. Nah, jadi kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah ini adalah putranya Brawijaya
atau Raja Majapahit. Nah, dengan putri dari Cina ya. Jadi melalui para wali, Raden Patah melepas diri dari Majapahit dan berhasil mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Demak. Nah, jadi begitu kenapa sehingga munculnya Kerajaan Demak, itulah silsilahnya. Yang pada dasarnya Raden Patah ini adalah putranya Brawijaya, yaitu Raja Majapahit. Nah, oke, jelas ya teman-teman. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Agama Islam dibawa dan dikembangkan ke Indonesia oleh para pedagang dari. Nah, ini udah tadi ya teman-teman ya di soal yang sebelumnya. A. Arab, Gujarat, dan Persia. B. Gujarat, Cina, dan Persia. C. Persia, Cina, dan Arab. D. Cina, Irak, dan Persia. E. Arab, Irak, dan Persia. Nah, ini jelas, langsung saja akan dijawab, yaitu A. Arab, Gujarat, dan Persia. Nah, jadi jelas ya, ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Emang ada 3 teorinya ya, teori Makkah, teori Persia, dan teori Gujarat. Makkah inilah Arab ya teman-teman, jelasnya. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh A. Sultan Malik As-Saleh, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Iskandar Thani, D. Sultan Ibrahim, E. Sultan Malik Ad-Dahir. Nah, jadi ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah D. Sultan Ibrahim. Nah, jadi Sultan Ibrahim ya adalah pendiri dari Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, jadi ini Kerajaan Aceh Darussalam itu didirikan oleh Sultan Ibrahim. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ali Mokayyad Shah, atau enggak, ini Sultan Ibrahim inilah Sultan Ali Mokayyad Shah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Kerajaan Aceh ya, itu tidak terlepas dari Sultan Malik, Sultan Iskandar Muda, Sultan Malik Dahir, ini nggak terlepas. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Kerajaan Makassar merupakan hasil penggabungan dari 2 kerajaan, yaitu A. Goa dan Bone, B. Goa dan Talo, C. Goa dan Wajo, D. Talo dan Bon, E. Talo dan Wajo. Ini jawaban yang tepat adalah apa teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah Goa dan Talo. Nah, ini waktu belajar dulu ya di SMP ya kalau nggak salah. Ini ada nih belajar tentang kerajaan di Makassar, Goa dan Talo gitu nih. Kalau ada pertanyaan kayak gini ya langsung saya jawab seperti ini ya, Goa dan Talo gitu, jelas gitu. Karena udah sering terdengar ya. Ini kan kerajaan Makassar ini adalah kerajaan dari gabungan 2 kerajaan ya, kerajaan Goa dan Talo. Nah, jadi keduanya disatukan oleh Raja Goa ya, yaitu Deng Manarabia, dan Raja Talo adalah Karang Mantuea. Lebih kurang lah seperti itu ya, saya kurang ingat juga namanya, lebih kurang. Nah, jadi setelah bergabungnya kedua kerajaan ini, dibuatlah menjadi Raja Makassar. Nah, dengan gelar Sultan Alauddin. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi salah satu dari Raja Goa dan Talo ini menjadi sultannya. Jadi menjadi Raja Kerajaan Makassar, penggabungan antara Kerajaan Goa dan Talo. Jelas ya teman-teman? Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada kritikan, saran, silahkan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.